Hai, selamat pagi semuanya. Jumpa dengan saya Farul. Jadi langsung saja buat teman-teman yang masih pemula ataupun bukan lagi pemula ya, cuman anggreknya nggak berbunga, bahkan udah 2 kali ganti presiden, artinya udah 10 tahun tuh nggak berbunga juga. Nah, sekarang silakan lihat video ini sampai dengan selesai ya teman-teman ya. Jadi yang diperlukan anggrek itu kita harus tahu seperti apa ya. Kalau menurut saya bukanlah pupuk yang menentukan bahwa anggrek itu akan berbunga, tetapi sebelum kita lakukan pemupukan, jauh sebelum itu kita harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh anggrek, suasana seperti apa supaya anggrek kita itu berbunga. Nah, yang pertama sekali kita hilangkan dulu dari ingatan kita pupuk ya, apapun pupuk ya. Nah, jadi anggrek ini yang pertama adalah kita harus kasih dia sehat, artinya tidak berpenyakit ya. Silakan teman-teman semprot dulu dengan racun ulat, tetapi racun ulat juga harus dilihat dosis pemakaian ya, ataupun hama yang lainnya. Jadi tidak boleh lebih, nanti daunnya akan hangus karena ada sebagai racun itu sifatnya panas. Dan yang kedua silakan kita lakukan penyemprotan dengan racun fungisida. Contohnya antrakol aja ya, yang udah umum orang pakai. Nah, ini contoh anggrek yang udah pernah disemprot fungisida. Ini ada bekas ya. Nah, seperti tepung. Fungisida antrakol ini juga tidak boleh kebanyakan, jadi harus pas ya. Silakan teman-teman baca di kemasan ya. Jadi semuanya itu nggak boleh berlebihan, termasuk juga pupuk. Nah, tetapi bukan ini sebenarnya yang membuat anggrek teman-teman itu berbunga. Yang pertama sekali adalah sebelum anggrek itu ada di rumah teman-teman ya, teman-teman harus pikirkan dulu kalau nanti beli anggrek ataupun minta anggrek sama teman, kita harus pikirkan letaknya anggrek kita itu di mana. Contohnya seperti ini teman-teman. Jangan letakkan anggrek di antara dua sisi dinding misalnya ya. Artinya kalau kita letakkan anggrek di tempat yang sempit, maka itu akan menghalang hembusan angin ya, karena anggrek ini sangat memerlukan hembusan angin, walaupun hembusan angin itu sedikit, nggak kencang ya. Itu nomor satu. Yang kedua, anggrek ini nggak boleh kita jemur, dan anggrek juga tidak boleh di tempat yang sangat teduh, tidak mendapatkan cahaya matahari. Jadi pendek kata, agar lebih mudah teman-teman pahami yang masih pemula ya, letakkan anggrek itu di tempat terbuka tetapi dia punya atap. Contohnya itu atap dari jaring paranet ya, seperti ini. Jadi saya letakkan anggrek di bawah atap jaring paranet. Jadi paranet ini sudah menghalang sebagian besar cahaya matahari. Jadi sedikit aja cahaya matahari yang tembus ke si bunga anggrek kita. Yang kedua adalah kelembaban. Nah, kelembaban seperti apa ya sebenarnya yang diperlukan oleh si anggrek? Jadi lembab itu kalau di tempat saya ini kan panas, jadi saya selalunya melakukan penyiraman. Nah, penyiraman anggrek juga tidak boleh berlebihan, karena jika airnya berhari-hari di bagian akar, maka akan mengalami busuk akar. Jadi caranya adalah selama media tanam itu masih lembab, maka kita tidak perlu lagi melakukan penyiraman.